Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, antara kartu merah Ferrari dan evaluasi besar. Kabar buruk datang dari Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Harapan besar Timnas Indonesia untuk melangkah ke semifinal Piala AFF 2024 pupus setelah kekalahan tipis 0-1 dari Filipina. Kekalahan ini tidak hanya membawa kekecewaan, tetapi juga membuka ruang untuk evaluasi mendalam terhadap permainan, kepemimpinan, dan strategi tim. Salah satu momen yang menjadi titik balik dalam pertandingan tersebut adalah kartu merah yang diterima oleh kapten tim, Muhammad Ferrari. Keputusan wasit ini membuat Indonesia bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, memberi keuntungan besar bagi Filipina yang akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan. Mari kita ulas insiden ini dan implikasinya terhadap perjalanan tim Garuda. Insiden kartu merah Ferrari, kesalahan yang fatal. Muhammad Ferrari, yang dipercaya mengenakan ban kapten, terlibat dalam insiden krusial di menit ke-42. Ia dianggap melakukan pelanggaran berat saat menyikut bek Filipina, Amani Aguinaldo, dalam duel udara. Tanpa ragu, wasit mengeluarkan kartu merah langsung, memaksa Indonesia bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit di laga krusial. Sebagai kapten, Ferrari seharusnya menjadi figur yang mampu menjaga ketenangan di lapangan, apalagi dalam momen-momen penting. Namun, tindakan emosional tersebut menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya matang sebagai pemimpin. Keputusan yang salah ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh tim. Ferrari, yang sebelumnya tampil solid di berbagai ajang internasional seperti Piala Asia U23, harus menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kemampuan bermain, tetapi juga soal mengendalikan emosi dan memberikan contoh positif bagi rekan-rekannya. Filipina memanfaatkan momentum dengan baik. Setelah unggul jumlah pemain, Filipina mengambil kendali penuh atas pertandingan. Dominasi mereka semakin terasa, memaksa Indonesia untuk lebih fokus bertahan. Usaha Garuda mempertahankan skor imbang akhirnya kandas pada menit ke-63, ketika Filipina mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran pemain belakang Indonesia di kotak terlarang. Pemain andalan Filipina, Christensen, berhasil mengeksekusi penalti tersebut dengan tenang. Gol ini menjadi pembeda dan memastikan kemenangan Filipina sekaligus menyingkirkan Indonesia dari turnamen. Filipina tidak hanya bermain efektif, tetapi juga memanfaatkan setiap kelemahan yang ditunjukkan oleh Indonesia, baik secara taktis maupun emosional. Drama dan kontroversi di lapangan. Pertandingan ini juga tidak lepas dari drama, terutama di menit-menit akhir. Filipina beberapa kali menggunakan taktik mengulur waktu, termasuk aksi kapten mereka, Amani Aguinaldo, yang terlihat sering terjatuh meski kontak fisik minim. Hal ini memancing emosi para pemain Indonesia yang merasa wasit kurang tegas dalam mengontrol permainan. Meski demikian, Indonesia juga harus introspeksi. Ketidakmampuan memanfaatkan peluang dan serangan yang kurang efektif menjadi alasan utama kegagalan mereka untuk menyamakan kedudukan. Emosi yang meluap-luap hanya memperburuk situasi dan membuat mereka kehilangan fokus di lapangan. Shin Tae-yong di bawah tekanan, pilihan yang dipertanyakan. Kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024 kembali memunculkan pertanyaan besar tentang arah kepelatihan Shin Tae-yong. Salah satu keputusan yang paling mendapat sorotan adalah penunjukan Muhammad Ferrari sebagai kapten tim. Ferrari memang memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi ia dikenal sebagai pemain yang sering terlibat dalam permainan keras dan kadang sulit mengendalikan emosi. Dengan situasi ini, banyak yang mempertanyakan mengapa Shin tidak memilih pemain dengan pengalaman dan mental lebih matang, seperti Asnawi Mangkualam untuk menjadi pemimpin di turnamen ini. Selain itu, strategi rotasi pemain dan taktik yang diterapkan Shin di pertandingan-pertandingan penting juga dinilai kurang efektif. Indonesia terlihat kesulitan menghadapi tekanan, terutama di laga-laga yang menentukan. Pelajaran penting untuk Muhammad Ferrari dan tim Garuda. Bagi Muhammad Ferrari, insiden ini harus menjadi momen refleksi yang serius. Sebagai pemain muda, ia memiliki banyak waktu untuk berkembang, tetapi ia harus belajar mengendalikan emosi dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan bukan hanya soal memberikan instruksi di lapangan, tetapi juga soal menjaga ketenangan dan menyatukan tim, terutama di saat-saat sulit. Bagi Timnas Indonesia secara keseluruhan, kegagalan ini harus menjadi titik awal evaluasi besar-besaran. Tidak hanya soal memilih kapten, tetapi juga soal strategi, mentalitas tim,
dan pengelolaan tekanan di pertandingan-pertandingan besar. Itulah ulasan lengkap tentang kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Ferrari layak tetap menjadi kapten? Atau sudah waktunya ada perubahan besar di tubuh tim? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.